kaitannya dengan pengaturan-pengaturan tentang darurat di dalam konstitusi. UUD 45 memang seperti saya katakan di awal kuliah ini tidak mengatur itu kecuali di dalam kevakuman norma-norma hukum dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi saya menganggap konstitusi itu perlu ya, mengantisipasi terjadinya keadaan darurat itu. Nah, ini pernah saya kuliahkan juga di sini beberapa waktu yang lalu. Setelah amandemen konstitusi, segalanya kan menjadi lebih fix dibandingkan dengan UUD 45 sebelum amandemen. Misalnya tentang pemilu. Ya, dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu pasal 22E. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Kemudian presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali jabatan, dan seterusnya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dan dalam tradisinya menteri-menteri itu sama masa jabatannya dengan masa jabatan presiden. Nah, MPR sendiri kewenangannya sudah dipreteli dibandingkan dengan MPR dalam UUD 45 yang lama. Bahkan MPR sekarang ini tidak bisa lagi membuat tap-tap yang baru. Ya. Jadi walaupun masih punya kewenangan mengubah undang-undang dasar, memberhentikan presiden, memilih presiden, wakil presiden dalam hal terjadi presiden wakil presiden berhalangan tetap dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Kalaulah dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun, presiden memegang jabatan 5 tahun, dalam prakteknya Presiden Jokowi sekarang ini kan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2019. DPR MPR dilantik tanggal 1 Oktober 2019. Jadi ada beda waktu 20 hari. Nah, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau tiba-tiba pemilu tidak bisa dilaksanakan, ya, bagaimana kita mengatasi keadaan itu? Nah, itu yang disebut dengan constitutional crisis, krisis konstitusional, ya, di mana secara faktual terjadi krisis ketatanegaraan, tapi konstitusi tidak memberikan jalan keluar untuk mengatasi krisis itu. Nah, jadi tiba nanti saatnya tanggal 20 Oktober 2024 jam 12 malam, ya, masa jabatan Presiden Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin itu habis, DPR sudah habis tanggal 1, terus Jokowinya muncul besoknya, pidato begitu atau apa. Kalian bilang, loh Pak Jokowi, Bapak ini siapa? Ya, Bapak ini bukan presiden lagi loh Pak. Gitu. Nah, bisa terjadi kevakuman kekuasaan. Nah, gimana kita mengantisipasi keadaan ini? Nah, saya mencoba mendiskusikan masalah ini dengan banyak pihak, termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo, termasuk dengan Presiden Jokowi sendiri. Ya, ketika pada waktu itu ada wacana macam-macam lah, wacana Jokowi 3 periode, ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan segala macam. Saya mengatakan kalau Jokowi 3 periode jelas itu nggak ada cantolan konstitusionalnya sama sekali, kecuali amandemen konstitusi. Nah, tapi ya selain amandemen konstitusi mungkin ada constitutional convention, tapi berat untuk menciptakan itu. Yang ketiga mungkin revolusi, ya. Tapi revolusi apa bisa dilakukan sekarang? Tidak ada revolusi ketatanegaraan bisa terjadi tanpa dukungan militer. Itu sebenarnya begitu. Itu dekret Presiden 5 Juli 59 itu peran militer sangat penting. Nah karena itu kalau perpanjangan bisa nggak? Nah, saya katakan perpanjangan mungkin, tapi harus ada sebab-sebab tertentu. Nah, sebab yang paling pokok adalah karena pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Nah, bukan hasil rekayasa. Nah, saya mengatakan jika terjadi bencana alam yang berskala nasional, ya, saya pengalaman menangani tsunami Aceh, ya,
tahun 2004 ya, kita baru dilantik kabinet, saya Menteri Sekretaris Negara waktu itu dilantik 20 Oktober. Nah, Desember terjadilah tsunami di Aceh. Pada waktu itu presiden nggak ada di Jakarta, wakil presiden nggak ada, saya sendirian. Seknek pada waktu itu mengumumkan apa yang terjadi di Aceh. Mengatasi keadaan sementara sambil menunggu Pak Yusuf Kala pulang dari Makassar pada waktu itu. Nah, kalau terjadi tsunami kayak di Aceh, tapi di Jawa, megatrust yang diramalkan oleh para geolog satu saat, takapan satu saat bisa terjadi di selatan Jawa dan dampaknya luar biasa. Sudah dekat-dekat pemilu nggak bisa dilaksanakan. Tuh, bisa juga terjadi tiba-tiba ada pemberontakan ya berskala nasional, ada perang tiba-tiba ya. Situasi sekarang ini juga secara geopolitik juga masih banyak tanda tanyanya ya. Apa yang terjadi di Ukraina, apakah NATO akan bersikap begini, terus apakah Rusia akan menggunakan senjata nuklir dan sebagainya. Apakah Cina tiba-tiba akan menganeksasi Taiwan, reaksi Amerika Serikat di Pasifik Selatan, banyak hal bisa terjadi. Bisa juga ada pandemi yang berat sekali atau juga terjadi krisis seperti Krismon tahun 1998. Makanya saya mengatakan mestinya ada amandemen konstitusi. Ya. Dalam hal pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan karena faktor bencana alam yang tidak dapat diatasi segera, wabah penyakit, kemudian pemberontakan, kemudian kerusuhan, kemudian pandemi, ya. Maka saya mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menetapkan penundaan pemilihan umum sampai batas waktu tertentu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau ada faktor-faktor seperti ini, pasti tata negara itu dalam keadaan darurat. Nah, siapa yang bisa menyatakan bahwa pemilu ditunda? Kalau pemilu ditunda, presiden diperpanjang. Mau tidak mau, menteri diperpanjang. Semua jabatan-jabatan yang diisi dengan pemilihan umum diperpanjang. Siapa yang berwenang menyatakan itu? Ada yang coba-coba kemarin bikin Partai Prima misalnya, ngajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ada partai lain lagi, tapi mustahil Pengadilan Negeri ya akan membuat putusan menunda pemilu, sedangkan tugas daripada Pengadilan Umum itu adalah melaksanakan undang-undang. Putusannya itu justru menabrak konstitusi, karena konstitusi mengatakan pemilu diadakan 5 tahun sekali. Apa bisa tertunda hanya dengan putusan Pengadilan Umum? Jelas nggak mungkin. MK pun nggak bisa menunda itu. Yang paling mungkin bisa menunda itu hanya MPR. Ya. Tapi MPR memang harus diberi kewenangan untuk membuat ketetapan-ketetapan. Nah sekarang ini kan MPR tidak punya kewenangan untuk membuat ketetapan. Pengalaman saya mendraft Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang katakan hierarki peraturan perundang-undangan itu diatur dengan undang-undang. Jadi kita buatlah Undang-Undang 10 tahun 2004 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya itu mengatur hierarki. Saya tidak lagi mencantumkan TAP MPR. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, garis miring, Perpu, dan PP, dan seterusnya. Nah, pada waktu Patrialis Akbar jadi Menkumham, muncul lagi TAP MPR di dalam pasal 7 dari Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, cuma dalam penjelasannya dibatasi. Yang dimaksud dengan TAP MPR adalah TAP MPR sebagaimana diatur dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi TAP MPR itu ada kategori yang masih berlaku, yang udah nggak berlaku lagi, yang nanti tidak berlaku lagi dengan setelah ada undang-undang dan sebagainya. Jadi praktis sebenarnya MPR tidak bisa membentuk TAP yang baru. Nah, apakah MPR itu perlu punya kewenangan membentuk TAP atau tidak? Nah, ya ini menjadi wacana akademik tentunya. Ada bisa bilang perlu, ada bilang tidak perlu. Cukup banyak saya baca artikel
artikel di jurnal yang membahas masalah ini, memang MPR kita itu sudah berubah secara fundamental dibandingkan dengan MPR UUD 45 sebelum di amandemen. Ya, barangkali kalau kita mau belajar lebih dalam dari sudut filsafat hukum dan teori ilmu hukumnya, ya, kalau kita membahas tentang staatsidee, tentang ide dasar bernegara, saya baru-baru ini menyampaikan kuliah umum ya di Universitas Bangka Belitung mengenai masalah ini. Gitu. Pergeseran konsep bernegara kita itu dengan terjadinya perubahan fungsi status dan fungsi dari MPR yang dulunya oleh Supomo dianggap itu adalah lembaga tertinggi negara, ya, yang supreme, yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan sebagainya, yang sekarang ini bergeser, ya, tidak lagi memainkan peran seperti itu. Yang kalau saya telah lebih dalam dari pemikiran Supomo, pemikiran Haji Agus Salim, tokoh-tokoh lain ketika membahas falsafah bernegara kita di dalam sidang BPUPK itu, saya sebenarnya menangkap ide bahwa sebenarnya ide tentang MPR itu merupakan ide yang original Indonesia sebenarnya, yang sangat dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum dan pemikiran Islam, dan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah di bidang hukum adat, ya. Walaupun adat dan Islam ini kan selalu dari sudut mana kita melihatnya, kan kira-kira begitulah. Tapi konsep kata Supomo bahwa Republik Indonesia itu adalah Huher Optrekking, dari Republik Desa, kata Supomo. Jadi pikiran Supomo itu beda dengan pikirannya Yamin. Kalau Yamin mengatakan Republik Indonesia ini meneruskan Majapahit, meneruskan Sriwijaya dan lain-lain. Supomo kan tidak. Ya, Republik Indonesia itu optrekking dari Republik Desa. Ya. Desa itu kecil begitu, ada orang-orang tinggal di situ, yang berkuasa di desa itu rapat desa, musyawarah desa. Ya, tidak semua orang hadir, tapi tokoh-tokoh terpenting di desa itu kumpulah di situ, di balai desa, merumuskan, memusyawarahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan kata Supomo, ya itulah, musyawarah desa itulah yang MPR. Beda dengan Majapahit, Sriwijaya, itu feodal, ya. Desa itu enggak begitu feodal, ya. Jadi sebenarnya itu ide tentang musyawarah desa. Mereka musyawarahkan sesuatu, mengambil keputusan dengan mufakat. Itu ada pada hukum adat Jawa, hukum adat Minangkabau dan sebagainya. Kita bisa mengatakan pengaruh Islam dan juga pengaruh dari adat. Adat dan Islam itu pun kadang-kadang sudah sangat susah dibedakan dalam masyarakat, karena sebegitu dalam pengaruh dari Islam itu terhadap adat istiadat masyarakat setempat. Dan itulah sebenarnya ide original yang melahirkan MPR yang kata Supomo merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, di mana semua golongan, semua aliran itu ada di sana. Tapi MPR sekarang terdiri atas DPR dan DPD, yang dua-duanya dipilih, ya. Beda sama sekali dengan dulu itu ada utusan daerah, ada utusan golongan yang tidak dipilih tapi diutus oleh daerah dan diutus oleh golongan itu, sehingga dia representatif, dia menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Kalau dengan pemilu nggak mungkin. Kelompok orang Kaharingan, Dayak, orang suku Dani, orang suku Mentawai kecil-kecil itu akan terwakili, ya. Dan kita lihat misalnya dalam konstitusi Pakistan, ya, sebagai satu contoh, ya. Pakistan sebuah republik Islam, ya. Di sini ada National Assembly of Pakistan. Memang anggota National Assembly Pakistan dipilih melalui pemilihan umum, tapi disediakan 4 kursi untuk penganut Hindu, ya, 2 kursi untuk penganut Buddha, 2 kursi untuk Dekadianis, katanya orang-orang Ahmadiyah Kadian, ya, itu disediakan kursinya di National Assembly Pakistan, sebab tidak mungkin orang Kadian itu bisa terpilih dalam pemilu Pakistan karena jumlahnya sangat sedikit, ya. Jadi dulunya itu di provinsi Punjab itu
satu provinsi, waktu terbelah India dan Pakistan, Punjab itu dibagi dua. Saya pernah tinggal di situ di Punjab Barat, West Punjab itu Lahore ibu kotanya, ada Amritsar di Punjab Timur. Jadi orang-orang waktu Pakistan terbentuk, orang-orang Kadian ini lari dari Lahore dan mengungsi semua ke Punjab bagian India. Jadi mesti ada perwakilan seperti itu. Jadi kita betul-betul kalau tidak seperti itu, nanti ada suku-suku yang merasa kok kita nggak diikut sertakan lagi ya dalam pemerintahan ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan menyangkut perasaan orang. Nah, jadi bisa ada ketersinggungan, bisa merasa nggak dianggap lagi bagian dari Indonesia, dan itu kan bibit-bibit ketidaksenangan yang suatu ketika jadi masalah besar bagi bangsa ini. Jadi kalau saya memang harus pikirkan kembali ya amandemen UUD 45 yang membuat MPR itu jadi seperti asing dengan konsep bernegara kita sendiri. Yang lain-lain tuh mungkin kita adopt, tapi MPR itu betul ide original sebenarnya dari kita yang orang hanya seperti Supomo dan Agus Salim yang bisa mengerti persoalan ini karena mereka mengerti adat dan mengerti Islam. Supomo itu juga menurut pikiran saya sih nggak sekuler juga orangnya itu, ya, karena dia cukup paham adat dan cukup paham hukum Islam juga. Dan ketika dia jadi Menteri Kehakiman yang pertama pun, Supomo minta supaya di departemen dia itu urusan nikah, talak rujuk, infak, sedekah, wakaf, zakat itu ditangani oleh direktorat di bawah Kementerian Kehakiman. Jadi Supomo tidak menganggap urusan agama itu dipisahkan dari negara. Jadi kalau dianggap Supomo itu sekuler atau enggak keberatan juga, enggak juga. Ya. Dan dia sendiri menterinya, dia yang tangani urusan itu. Gitu.